Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sungai di Kecamatan Sutra butuh normalisasi agar tidak meluap ketika hujan lebat. Narapidana di Lapas Muara Padang bisa membuat aneka kue dan roti. Sebatang pohon pelindung jenis trembesi berdiameter 60 cm dan panjang 13 meter tumbang dan menimpa pagar serta menghambat lalu lintas kendaraan di pintu air Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sejumlah anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang ke lokasi untuk mengevakuasinya. Berbekal sebuah gergaji mesin, petugas butuh waktu hingga 2 jam karena banyaknya dahan pohon yang harus dienyahkan. Pohon tumbang ini melintang di jembatan lama yang masih digunakan. Selama pengerjaan, arus lalu lintas dialihkan ke jembatan baru yang ada di sebelahnya. Akibatnya bisa ditebak, kemacetan terjadi karena banyak kendaraan yang antre melewatinya. Jembatan Ujung Tanah ini merupakan sarana penghubung yang vital bagi warga yang hendak bepergian ke selatan Kota Padang dan dilewati ribuan kendaraan setiap hari. Dari jam 7:04 pohon rambesi diameter sekitar 50 sampai 60 satu tim ya, sekitar 6 orang. Tumbangnya pohon pelindung ini terjadi akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan itu. Diduga sudah tua, pohon pelindung ini lapuk dan mudah ditumbangkan angin. Beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Padang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, lebih dari 60% pohon pelindung yang ada di ibu kota provinsi ini berusia tua dan lapuk, serta mudah tumbang saat angin kencang. Alfi melaporkan dari Padang. Jembatan ini terletak di Kampung Pawah, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Jembatan sepanjang 20 meter dan lebar 2 meter ini kondisinya miring dan nyaris ambruk yang disebabkan banjir beberapa waktu lalu. Meski hanya bisa dilewati sepeda motor, namun jembatan ini memegang peranan penting bagi warga. Pasalnya inilah jembatan satu-satunya yang menghubungkan ladang dan kebun dengan daerah luar. Meski oleng dan membahayakan, namun warga masih saja melewati jembatan ini. Sebab jalan lain harus memutar sejauh 6 km. Warga menuntut pemerintah segera memperbaikinya agar aktivitas mereka kembali lancar. Lewat sini, iya, rasanya gampang. Cuman jembatannya satu-satu kayaknya. Nggak takut? Takut, tapi lumayan lah. Nggak ada pilihan, cuman jalan ini satu-satunya. Kapan lah kebetulan ke jembatan ini gitu. Kapan lah ya supaya ramai lah jalan sini tuh. Rasa putus hubungan rasanya. Kemana? Sini kan jalan pemotongan. Jalan Kalbu Alung, jalan ke Ketapiang. Nah, sini jalannya. Rusaknya jembatan ini sudah dilaporkan Wali Nagari kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan. Dulu kan sebelum batang air ini dipakai mesin kan? Normal. Ya, justru banjir Pak. Di sejak dia banjir, patahlah jembatan ini Pak. Jembatan ini menambah PR pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Jika dibiarkan, dampaknya akan menjadi bencana sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Intensitas hujan yang tinggi pada Rabu hingga Kamis pekan silam mengakibatkan Kampung Tanjung Gadang yang ada di Kanagarian Amping, Parak Timur, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan terendam banjir.
Banjir terjadi akibat debit air sungai yang ada di Kampung Tanjung Gadang meningkat. Banjir tidak saja menggenangi perkampungan dan permukiman, tapi juga sawah-sawah dan kebun. Menurut salah seorang warga, Nasri Al-Fatih, banjir kerap terjadi jika musim hujan tiba, karena badan sungai kecil dan juga dangkal, sehingga tak mampu menahan debit air yang besar. Banjir yang merendam sawah mengakibatkan terhambatnya masyarakat bercocok tanam. Bencana 2 kali akan menimpa warga jika sawah petani sudah memasuki musim panen. Selain panen tak seperti yang diharapkan, sawah juga rusak akibat banjir tersebut. Ya, setiap kali hujan deras tuh pasti doang. Pasti banjir terus di sini, Bang. Karena sungai terlalu kecil, mungkin perlu diperbesar atau bagaimana. Untuk itu, masyarakat berharap sungai yang ada di kampung tersebut mendapat perhatian pemerintah setempat dan segera dinormalisasi agar tidak terjadi lagi bencana banjir musiman. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Selain tempat menjalani hukuman, lembaga pemasyarakatan atau yang lazim disebut penjara juga sebagai tempat pembinaan. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya dibina dan diberikan keterampilan untuk bekal kembali ke masyarakat. Seperti yang ada di Lapas Kelas 2A Muara Padang. Terdapat satu ruangan di lapas ini yang mirip dengan sebuah industri. Belasan narapidana dikaryakan menjadi pekerja. Mereka membuat aneka kue dan roti, seperti kue bolu, donat, roti coklat, dan beberapa varian lainnya. Semuanya dikerjakan narapidana mulai dari membuat adonan, memanggang, hingga mengemasnya. 13 narapidana yang bekerja di bidang kuliner ini sebelumnya diseleksi berdasarkan minatnya. Sebelum dikaryakan, mereka juga terlebih dahulu dilatih. Setiap hari, warga binaan ini mampu memproduksi 500 hingga 1.000 roti per hari. Hasil produksi mereka dipasarkan ke kafe, kantin lapas, atau berdasarkan pesanan. Sebuah roti dijual Rp5.000 hingga Rp15.000. Kebetulan saya udah punya dasar kan, saya ingin memperdalam lagi kan kegiatan ini seperti apa sih seperti itu kan. Jadi nggak cuma di satu bidang aja. Jadi ketika saya masuk sini, alhamdulillah sudah bisa untuk ikut kegiatan ini. Kalau itu pastinya seperti itu. Intinya ketika saya dapat pengalaman di sini, dapat bimbingan kerja di sini. Sebetulnya kita dulu pernah bekerja sama dengan untuk pelatihan di sini, kita bekerja sama dengan pihak BLK, jadi itu praktek semuanya dari teori sampai praktek kita laksanakan di sini. Jadi ada beberapa warga binaan yang kita seleksi lagi untuk bisa ikut berpartisipasi atau ikut dalam melaksanakan kegiatan pembuatan bakery ini. Produksi kue dan roti ini sepenuhnya dibiayai oleh lembaga pemasyarakatan, mulai dari bahan baku serta peralatan yang digunakan. Keuntungan yang diperoleh dibagi kepada narapidana yang bekerja. Selain bisa menghasilkan pundi-pundi, keahlian membuat roti ini juga menjadi bekal bagi mereka setelah bebas nanti. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.